Oke, di depan gue udah ada beberapa diecast dari beberapa brand. Kalau lo bisa lihat, ada Hot Wheels, ada Matchbox, dan juga our main guest, Poster Cars. Kita akan bicara dikit nanti tentang Poster Cars ini ya. Jujur gue juga baru tahu tentang brand ini. Sebelumnya gue gak pernah tahu kalau brand semacam Poster Cars ini ada. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini gue ada Hot Wheels Pop Culture. Ini tuh dari film Back to the Future. Nggak semua orang tahu sih tentang filmnya, terlebih orang Indonesia. Ini tuh film yang populer di Barat dan Amerika. Tapi mungkin orang tahu mobilnya. Ini mobilnya adalah DMC DeLorean, mobil yang cukup populer di era-era 2022-2023 karena sempat sempat heboh dengan kulturnya yang semi cyberpunk gitu. Nah, di sini temanya adalah time machine. Jadi ya lu bisa lihat sendiri nama mobilnya, Back to the Future Time Machine. Ada dua sih sebenarnya casting ini tuh. Yang pertama adalah yang ini. Terus yang kedua ada versi yang lebih advance-nya. Kalau lu mungkin lihat filmnya. Gue sendiri sih gak lihat filmnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa gue ambil casting ini? Gue cukup suka DMC DeLorean, dan sejauh ini untuk casting DMC DeLorean belum ada yang memikat hati. Yang paling bagus tuh ada di seri Fast and Furious, itu juga udah sedikit sulit dicari. Langsung aja coba kita buka. Sebenarnya gue udah lama pengen ngebuka nih casting dari sejak gue beli ya, di akhir tahun atau awal tahun ya, gue juga lupa. Tapi ya sekarang gue coba bongkar, dan lo bisa lihat sendiri ya, detailnya ini cukup bagus. Tema sci-fi nya itu dapet sih dari filmnya sendiri. Dan yang paling gue suka itu mereka tuh gak pelit detailnya di sini. Nah, untuk yang satu lagi castingnya sih gue belum nemu. Jadi sekarang gue hanya punya yang ini. Bukan casting yang populer buat kalangan orang Indonesia, karena banyak yang gak tahu filmnya tadi. Dan mungkin kalau mobilnya doang cukup populer, cuma karena ini bertema pop culture, Back to the Future, jadi orang-orang kurang serak kali ya. Banyak sih di gantungan gue temuin, bahkan sampai sekarang juga masih ada. Tapi ya overall ini casting yang bagus sih, guys. Kalau lu suka tentang sci-fi atau mungkin lu nonton filmnya, ini layak untuk dibeli lah. Oke, kita lanjut ke casting yang nomor 2. Nah, ini casting yang baru aja gue temuin juga, Fast and Furious. Ini seri ketiga ya, seri ketiga di tahun ini 2026. Bisa lihat di sini list mobilnya apa aja. Di sini tuh ada Dodge, tadi Dodge Challenger, salah satu casting yang emang gue incer, makanya gue beli. Terus The Absolute Pack Warmer, Toyota Land Cruiser. Terus ada JDM, Honda NSX Type R, ini ya repeat juga sih, sebenarnya udah pernah rilis sebelumnya. Terus chase-nya nih, itu Dodge Charger RT. Ini mobilnya Dominic Toretto, kalau lu pada tahu yang udah nonton filmnya. Ini balapan dengan Toyota Supra-nya Brian. Terus ini tuh gue kurang tahu ya di film yang mana. Cuma somehow ini mobil cukup digoreng harganya. Gue gak tahu, padahal nih cuman BMW M5. For me nothing special ya, tapi ya mungkin buat para diecaster Indonesia nih ya casting yang legit sih. Nah, kenapa gue suka mobil ini? Ini tuh bisa dibilang cukup ikonik ya, kalau lo tahu scene-nya dimana si, gue lupa namanya, yang hitam, pemeran utamanya itu ngelempar salah satu villainnya dari mobilnya, kayak jok lempar gitu ya. Tapi gue suka sih, gue lupa namanya siapa sih, yang diperanin oleh Tyrese Gibson. Itulah pokoknya. Tapi kalau lihat ini castingannya ya overall good ya. Gue tuh emang pecinta muscle car, jadi gue kolek sebisa mungkin muscle car yang belum gue punya. Dan ya Indonesia, sekali lagi, orang-orangnya tidak akan suka mobil-mobil seperti ini. Tapi beda cerita terkait ini mungkin ya, karena ini chase pasti bakal diambil orang walaupun mereka gak suka.
Kalau yang lain ya paling mungkin yang nggak bakal aku itu adalah ini Land Cruiser dan juga Challenger-nya. Not a bad casting, but ya ini gak bakal gue bongkar sih karena gue suka sih, jadi akan gue pajang. Oke, next. Di sini kita ada pop culture lagi teman-teman. Nah, ini tuh pop culture-nya MTV kalau lo tahu ya. Salah satu seri televisi musik yang populer di zaman tahun 1900-an dan juga 2000-an ya. Bahkan dulu di Global TV sering ditayangkan. Mobilnya sendiri sama, mobil American lagi, tapi ini adalah seri mobil favorit gua, Corvette. Gua tuh emang penggemar berat Corvette dari dulu. Mulai dari seri mereka yang di Gen 2 sih seperti tepatnya, atau mungkin orang-orang kenalnya C2 ya, C2 Corvette. Dari situ gue liat Corvette tuh kayak cakep banget sih bro. Tapi ya bukan casting yang populer juga di Indonesia, karena Indonesia tuh orientasinya adalah JDM. Tapi bukan berarti casting yang jelek ya guys ya. Detailnya bagus, MTV-nya tuh jelas kalau lihat di sini. No. Dan ini kartnya bagus juga sih. Gue sebenarnya lebih suka kartnya dibanding art style atau tampo yang ada di mobilnya. Makanya nih gue pajang. Dan fun fact, ini keluar di seri yang sama dengan Porsche 911 GT3R S ya, yang ya cukup goib dan harganya juga sekarang melejit. Dan ini gue ikutnya PO, jadi waktu itu PO nya itu terbuka untuk picisan. Nah harga Porsche nya itu gak masuk akal sih guys, jadi gue ngambil ini aja. Oke. Nah ini adalah tipe mobil yang sedang hype-hype-nya guys, Porsche. Gue gak tahu kenapa di zaman 2022 sampai 2023 itu Porsche itu gak sepopuler sekarang. Sekarang kalau lihat Porsche di mana-mana tuh yang basic aja untuk Hot Wheels harganya tuh paling murah di angka 80.000. Nah ini kebetulan kemarin Matchbox tuh ngeluarin beberapa seri. Nah di seri ini tuh ada dua Porsche. Pertama yang warna biru, yang Carrera. Terus yang kedua ini Cayman. Nah gue untungnya dua-duanya dapet karena emang gue kolektor Porsche juga. Tapi sayangnya ya you know lah, ketika gue datang dan lihat ininya Matchboxnya, karnya udah rusak. Mungkin karena itu castingan ini gak laku ya, padahal di tempat-tempat lain tuh gak kelihatan. Langsung kita bongkar aja karena ini juga pengen gue brewek sebenarnya karena ngeliat ininya udah rusak. Ya overall cakep sih. Warnanya sih warna yang unorthodox ya, warna pink, tapi finishingnya tetap cakep. Satu lagi koleksi Porsche gue nambah, mungkin nanti di next video atau video-video selanjutnya lah ya bakal gue tunjukin koleksi Porsche gue. Gue emang cukup banyak mengkoleksi Porsche, dan untungnya Porsche yang gue punya itu adalah hasil huntingan, bukan beli di reseller ataupun ikut PO kayak gitu. Untuk di harga 36.000 sih worth it ya guys ya. Kalau lu belum ketemu ya good luck, semoga ketemu. Tapi yang udah ketemu ya lu beruntung sih. Oke. Nah ini kita ada dua casting yang cukup unik. Pertama itu dari Poster Cars. Jadi gue iseng-iseng belanja di mall dan gue nemu Toy City namanya. Gue juga baru tahu ada yang namanya Toy City di mall. Kebetulan mallnya itu ada di Ion di Delta Mas. Nah waktu gue iseng-iseng nyari, gue ketemu ini Poster Cars. Dan gue langsung tertarik sih ya. Soalnya kalau lu bisa lihat di sini, detailnya cukup gacor sih bro. No, ini tuh sekelas detail untuk Matchbox kolektor, bahkan lebih ya. Bisa dibilang ini hampir mirip nih Mini GT, Poprace dan sejenisnya. Walaupun sebenarnya nggak sampai sedetail mereka ya, detail brand-brand itu.
Mungkin ada satu saingan yang mirip seperti ini, yaitu adalah Majorette Collectors. Kalau lu tahu, sekarang mereka juga rilis castingan 164 dan ya bisa dibilang detailnya seperti ini kurang lebih. Mungkin gue ada sampelnya satu mau gue tunjukin. Nah, di sini gue juga ketemu untuk Majorette Collectors. Gue cukup oke, ini ketemu di mall juga dengan harga normal, dengan finishing stylenya yang bisa dibilang kalau Hot Wheels itu Spectra Flame ya, sangat amat kinclong. Nah, kalau lu lihat di sini tuh ya 11-12 ya guys ya. Noh, detailnya sama. Mungkin itu jangan-jangan satu pabrikan kali ya, cuma beda branding aja. Tapi anyway, kita fokusnya ke sini. Nah, ini tuh yang gue ambil salah satunya adalah Pagani Zonda. Emang salah satu hypercar yang gacor, yang menurut gue tuh cakep. Dan ya gue gak nyesel sih beli ini. Dan gue ambil ini di harga, gue lupa, kayaknya di rentang, nah ini 140.000 guys. 140.000 dan lu bisa dapetin detail yang menyaingi mini scale. Bahkan ini bisa dibilang mini scale ya, soalnya ini ada akrilik ya di dalam. Nah ini kita coba brewek aja atau kita bongkar. Ya kurang lebih gini ya. Tadi untuk unboxing gue skip karena gue gak yakin bisa bukanya dengan cepet dan benar aja. Agak sulit bukanya guys. But man, look at this thing bro. Lo lihat di detail dalamnya juga ada, detail engine-nya juga ada, mirrornya, holy man. Coba kita buka ya. Kebetulan gue gak bawa obeng, jadi gue gak bisa buka bawahnya. Bawahnya sih simple aja. Ada poster carsnya, terus ada Pagani Zonda scale 164 Rosso Dubai. But lo lihat sih bro, ini cakep sih. Untuk spionnya tempelan plastik sih, jadi masih agak goyang kalau lihat nih. Ya ini ya cocok untuk lo pajang sih dengan akrilik. Dan bannya juga detailnya bagus. Dan yang paling keren tuh lihat, itu tuh kalau bisa lihat ada brake disc ya di dalamnya, depan belakang. Untuk harga 140.000 nih sangat amat worth it lah. Kalau lo mungkin main-main ke Toy City, mereka tuh gak hanya ngejual 2 seri ini doang. Nanti satu lagi akan gue tunjukin, tapi ada beberapa seri. Tapi mereka emang jualnya hypercar doang. Tapi ya agak fragile ya guys ya. Kalau lihat nih, spionnya juga gerak-gerak. Oke, kita coba lanjut. Casting selanjutnya itu ada nih, one of my favorite car, Koenigsegg Jesko. Ini tuh yang versi absolute, yang ada siripnya di belakang. Kalau lihat bro, ya kurang lebih sama ya guys ya. Detailnya sama-sama cakep, hampir bahkan menyetarain mini scale. Langsung aja coba kita buka ya. Ya kurang lebih kayak gini guys, yang Koenigsegg Jesko. Cakep sih. Untuk harganya 140.000, sekali lagi gue sebutin, ini cakep sumpah. Itu ada calipers dan juga brake disc di dalamnya. Nah tapi gue yang nggak tahu adalah apakah ini tuh bisa rolling atau enggak ya, maksudnya bannya apakah dia gerak atau dia fix. Ini kita harus coba sih. Kebetulan gue gak bawa obeng, jadi gue gak bisa lepas untuk nyoba rolling atau enggak. Tapi nanti bakal kita coba sih. Ya kurang lebih kayak gini huntingan gue di minggu ini. Bisa dibilang cukup exciting ya, bisa nemu castingan baru, gak hanya dari Hot Wheels ataupun Matchbox ataupun Mini GT dan lain sebagainya, tapi bisa nemu castingan seperti poster cars ini. Nah untuk brandingannya mungkin ini made in China ya, tapi apakah company-nya itu dari China juga, kita juga kurang tahu. Ya nih overall huntingan yang cukup bagus sih guys. Semoga untuk poster car sendiri bisa lanjutin serinya
Dan kalau bisa sih gak hanya di hypercar, ya mungkin nanti di supercar atau mungkin di JDM, muscle car dan lainnya, ya bisa menyaingi Hot Wheels lah. Mungkin sampai sini doang video hari ini. Sebutin mana yang favorit lo dan kenapa itu jadi favorit lo. Kalau favorit gue adalah dua ini sih, bagus. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you bro yang udah nonton. Bye.